Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 yang solih dan solihah? Semoga kalian semuanya senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, setelah penilaian tengah semester dan pekan refleksi sepekan yang lalu, hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran daring. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Baiklah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang muatan PPKN tema 3 kelas 6. Silakan kalian siapkan buku tema 3-nya. Kita awali dengan subtema 1 yaitu penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran kali ini kita akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian semuanya mampu menuliskan pengertian, contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Syu'aib berseru kepada umatnya saat itu pada kaumnya bahwa kaumnya hendaknya menyempurnakan takaran dan timbangan saat jual dan beli. Karena mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Kita awali dengan pengertian hak. Silakan anak-anak kalian buka buku tema 3-nya pada halaman 12 dan 13. Pada tema 3 ini, kita banyak belajar tentang tokoh dan penemuan, termasuk penemu listrik. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, kita dapat menyalakan radio, kita dapat menyalakan lampu, kita dapat belajar secara daring, dan lain-lain. Ya, kalian semuanya berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kalian semuanya dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, belajar dengan daring. Itu adalah hal-hal yang kalian berhak dapatkan. Apakah itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak didapatkan oleh semua orang. Hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Allah SWT yang dibawa sejak lahir disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Contoh hak asasi manusia adalah mendapatkan kasih sayang dan memperoleh rasa aman dan perlindungan. Mari kita berdiskusi pada halaman 12 dan 13. Perhatikanlah gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang telah mendapatkan haknya? Mari kita diskusikan bersama. Pada gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Insya Allah sudah ya anak-anak. Hari itu dibuktikan dengan dia sudah bersekolah dengan mendapatkan pendidikan. Termasuk anak-anak, walaupun saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, kalian tetap berhak belajar dan mendapatkan pembelajaran dari ustadz dan ustazah. Pada gambar kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Alhamdulillah sudah. Ya. Orang tuanya bersedia dan mau mendengarkan pendapatnya, mau mendengarkan ceritanya. Pada gambar berikutnya, apakah anak di atas sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Sepertinya belum ya anak-anak, karena dia terlihat murung.
terlihat tidak nyaman bermain dengan teman-temannya karena teman-temannya terlihat seperti sedang mentertawakan, mengejek, ataupun membuli. Pada gambar yang terakhir, kita lihat apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sepertinya juga belum, ya. Anak tersebut masih belajar sendiri dan sepertinya kesulitan, sedangkan ayah dan bundanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sekarang coba kita cari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian buka halaman 13. Ya, contoh hak yang bisa kita dapatkan di rumah antara lain adalah 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dan yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari orang tua. Kemudian hak kita di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari ustadz dan ustazah. Kedua, mendapatkan kenyamanan belajar. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas di sekolah. Walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian juga bisa menggunakan fasilitas yang harusnya kalian dapatkan di sekolah. Misalkan buku pelajaran, kemudian kemarin kalian sudah mendapatkan rangkuman materi dari ustadz, ustazah. Yang terakhir, hak kita di tengah masyarakat. Yang pertama, mendapatkan bantuan atau pertolongan dari tetangga bila kita mendapatkan kesulitan. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan fasilitas umum yang ada di masyarakat. Yang berikutnya, apakah hak kita sebagai warga negara Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara Indonesia, kita juga punya hak anak-anak. Apa saja haknya kita? Yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seperti kalian telah mendapatkan pendidikan dari waktu PAUD, TK, dan kemudian sekarang di sekolah dasar, dan kalian insya Allah akan mendapatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Lalu apa saja anak-anak yang mempengaruhi hak kita? Yang pertama, ketika di rumah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita mendapatkan hak. Yang pertama adalah tentang ekonomi keluarga, kemudian aktivitas orang tua, dan aktivitas lain di rumah. Ketika di sekolah, dipengaruhi oleh waktu belajar, waktu bermain, dan waktu istirahat. Dan ketika di tengah masyarakat, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan juga dalam menjaga keamanan. Kita lanjutkan dengan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Jadi anak-anak, hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan biasanya hak itu akan kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Contoh sikap bertanggung jawab dalam penggunaan hak. Yang pertama, Fatih sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun. Hak yang akan diperolehnya adalah Fatih dapat memahami pelajaran yang ia pelajari. Yang kedua, mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Jadi kita sudah mendapatkan hak kita melihat televisi, tapi setelah selesai kita tonton, maka dengan penuh tanggung jawab kita matikan untuk penghematan listrik. Kemudian yang ketiga contohnya adalah bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan setelah selesai digunakan. Alhamdulillah untuk materi tema
3 subtema 1 sudah selesai anak-anak. Tugas kalian di rumah adalah silakan kalian baca teks pada halaman 57 yang berjudul hak dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan di bawahnya dengan menulisnya di buku tematik. Siap ya anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat PDR, semangat belajar dari rumah. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.